warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apala yang lamu idza buktira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan Allah terima. Amin ya robbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini Ibu Dada akan menyampaikan materi tentang tata cara wudhu. Apa itu wudhu anak-anak? Wudhu menurut bahasa artinya adalah bersih, atau indah. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudhu kita untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu yaitu keadaan ketika kita sesudah buang air besar, buang air kecil. Ya. Anak-anak sekalian, tadi wudhu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Seperti apa air yang suci mensucikan?
Air suci yang mensucikan itu adalah air yang suci untuk beribadah, bisa juga dikonsumsi oleh kita, yaitu seperti air hujan, air sumur, air sungai, air ledeng yang ada di rumah anak-anak ya, kemudian air laut, air mata air embun. Itu boleh kita gunakan untuk beribadah dan boleh juga dikonsumsi oleh kita ya, tapi jangan lupa dimasak terlebih dahulu kalau untuk dikonsumsi ya anak-anak sekalian. Kemudian anak-anak sekalian, wudhu itu kita lakukan apabila kita akan melakukan ibadah-ibadah seperti apa? Seperti akan melaksanakan wudhu atau juga akan memegang Al-Quran dan juga akan melaksanakan ibadah tawaf pada ibadah haji. Jadi ketika kita akan berwudu, ketika kita akan sholat, maka kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu. Apabila kita tidak berwudu, maka sholatnya menjadi batal atau harus diulang kembali. Jadi dengan kata lain, wudu itu adalah merupakan syarat sahnya untuk melaksanakan sholat, ibadah sholat diantaranya. Ya, anak-anak sekalian, wudu itu harus kita lakukan dengan berurutan, dengan tertib dan sesuai dengan ketentuannya, sehingga kita melaksanakan wudunya dengan sempurna. Karena kalau kita melaksanakan sholat dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan keistimewaan ya, akan mendapatkan manfaatnya untuk diri kita. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan wudhu, maka kita harus memenuhi syarat-syarat wudhunya terlebih dahulu. Apa itu syarat wudhu? Yang pertama, bahwa kita itu harus beragama Islam. Jadi orang yang non-muslim tidak usah melaksanakan wudhu karena tidak ada ibadah sholat. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ketika akan sholat, kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita itu tidak sedang berhadas besar. Tadi dikatakan ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas besar itu anak-anak apabila kita, mohon maaf, kalau perempuan itu sesudah haid atau sesudah menstruasi, maka itu sedang hadas besar dan tidak boleh melaksanakan sholat. Ya. Kemudian untuk laki-laki, mohon maaf, itu Ibu Budadah bukan porno ya, bukan jorok, karena ini harus disampaikan. Seperti umpamanya laki-laki itu mimpi basah ya. Mungkin anak-anak sudah paham, jadi mimpi basah itu ketika anak laki-laki terbangun, dia kemudian ada cairan ya, ada air yang baunya bukan bau pesing ya anak-anak, tapi baunya bau amis. Nah, dia sudah bermimpi lawan jenis, nah itu berarti anak-anak sudah balik, sudah harus memenuhi ketentuan syariat Islam ya. Jadi kalau anak-anak laki-laki sudah mimpi basah, perempuan kemudian haid atau menstruasi, jika sudah bersih maka bersihkan dengan cara mandi ya. Mandi wajib atau mandi besar. Kalau sedang berhadas besar maka belum dibolehkan untuk berwudu, harus mandi terlebih dahulu baru berwudu. Kemudian harus menggunakan air suci dan mensucikan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, air suci mensucikan itu seperti apa. Jadi kalau air kopi, air teh itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Silakan untuk dikonsumsi saja ya, untuk diminum. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Contohnya apa? Contohnya ada cat, ada tipek di anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu. Umpamanya di sekitar tangan ada cat, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga tidak menghalangi air untuk menempel ke anggota wudu ya anak-anak sekalian. Itu adalah syarat sahnya wudu. Jadi harus terpenuhi dulu. Kemudian anak-anak sekalian,
Dalam wudhu pun ada yang disebut dengan rukun wudhu dan ada yang disebut dengan sunnah wudhu. Ibu yakin anak-anak kelas 2 ke atas sudah paham gerakan wudhu karena sudah diajarkan ya. Bahkan nanti ada tepuk wudhunya ya. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka wudhunya menjadi batal atau harus diulang kembali atau wajibnya ya anak-anak. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6 anak-anak. Yang pertama bahwa kita itu harus niat dulu. Niat itu adanya di dalam hati kita. Harus niat, menyengajakan. Oh saya sengaja mau berwudhu, itu sudah niat. Tapi ada juga yang mengatakan alangkah lebih bagusnya dengan dilafalkan, diucapkan. Ya anak-anak pasti sudah hafal yang niatnya nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Ya. Kemudian niat itu biasanya dikerjakan ketika kita membasuh muka. Ya. Kemudian yang kedua rukun wudhu itu membasuh muka. Muka itu anak-anak perbatasan antara tumbuhnya rambut atas, kemudian telinga kanan kiri ke bawah. Ya. Ini adalah batas dari muka. Makanya anak-anak batas rambut sampai ini harus terkena air. Apabila tidak terkena air maka wudhunya kurang sempurna ya. Kemudian yang ketiga rukun wudhunya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi jangan bagian depannya saja yang kita basuh air, bagian belakang pun sampai siku kita basuh. Tidak apa-apa melebihi, jangan mengurangi ya. Nanti anak-anak akan ditayangkan video cara melakukan wudhunya ya. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Boleh kepala yang mana saja, mau bagian depan, mau bagian samping, bagian belakang, boleh yang mana saja. Tapi untuk laki-laki lebih sempurnanya dari bagian depan sampai ke belakang, tarik lagi ke depan ya, seperti itu. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sudah tahu ya mata kaki seperti apa, yang di bawah ada jumlongan, yang sebelah kanan. Nah, itu harus terkena, tidak apa-apa melebihi. Kemudian yang terakhir harus tertib atau berurutan. Nah, awas jangan lupa anak-anak, 6 rukun wudhu yang harus anak-anak lakukan. Karena kalau lupa, kalau tidak dilaksanakan maka wudhunya batal, harus diulang kembali. Dan sayang sholatnya nanti tidak sah ya. Apa itu diantaranya? Yang pertama anak-anak harus niat, yang kedua harus membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir harus tertib, tidak boleh dari berkumur-kumur langsung ke kaki, tidak boleh seperti itu ya. Nah itu rukun wudhu. Sekarang sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu itu anak-anak sesuatu yang apabila kita dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Tapi alangkah lebih bagusnya kita lakukan sunnahnya juga supaya menambah pahala, menambah kebaikan untuk kita ya. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk membaca basmalah ketika kita mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil sela-sela kita kena air ya. Kemudian juga disunahkan untuk berkumur-kumur. Berkumur-kumur, bersihkan mulut kita ya. Dan berkumur-kumurnya usahakan buangnya ke sebelah kiri. Buangnya ke sebelah kiri ya. Kemudian yang ketiga yaitu mencuci telapak tangan. Tadi ketika membaca basmalah, cuci tangan telapak tangannya. Yang keempat, menghirup air ke hidung dan dikeluarkan lagi ya. Silahkan dicoba bagi anak-anak yang mampu, airnya dihirup oleh hidung kemudian dikeluarkan kembali. Yang berikutnya yaitu mengusap kedua telinga. Telinga kita diusap ini adalah sunnah ya anak-anak, bukan rukun. Tapi silahkan lebih baik dikerjakan.
Kemudian juga anak-anak dahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan terlebih dahulu. Dan lakukan sebanyak 3 kali. Usahakan jangan lebih ya, karena itu termasuk mubazir juga. Dan anak-anak juga disunahkan untuk berdoa sesudah wudhu. Berdoa sesudah wudhu disunahkan, silakan anak-anak pandangan mata kita menghadap ke langit. Ya, seperti itu. Ibu yakin anak-anak, ada beberapa anak-anak yang sudah hafal doa sesudah wudhu. Dan bagi yang belum, Ibu harapkan mulai dari sekarang anak-anak mulai belajar, mulai dihafalkan sedikit demi sedikit doa sesudah wudhunya ya. Supaya nanti kan dalam doa itu kan kita memohon, meminta kepada Allah. Silahkan minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah itu tidak pelit dalam meminta, malah senang kepada orang yang suka meminta ya, tapi bukan meminta kepada orang ya. Kalau meminta kepada orang Allah tidak suka, yaitu ngemis namanya ya. Kita itu harus memintanya kepada Allah. Silakan sebanyak-banyaknya, yaitu dalam berdoa. Nah, kemudian anak-anak selain rukun wudhu, ada sunnah wudhu, juga ada yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu itu bisa batal apabila apa? Apabila anak-anak buang angin alias kentut ya. Nah itu. Kemudian anak-anak juga apabila buang air kecil atau maaf pipis ya. Dan juga apabila buang air besar, BAB atau pup ya. Jadi kalau anak-anak sudah melaksanakan wudhu kemudian kentut, kemudian buang angin, buang air besar, buang air kecil, maka anak-anak batal wudhunya dan harus diulang kembali. Kemudian yang membatalkan wudhu juga yaitu anak-anak menyentuh dubul dan kubul, menyentuh kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Yang keluar buang air besar dan buang air kecil. Sudah paham ya anak-anak ya? Jadi kalau anak-anak wudhu kemudian menyentuh menyentuh kubul dan dubul bagian depan dan belakang, maka batal. Dan yang terakhir yaitu apabila hilang akal. Ini seperti apa hilang akal tuh? Orang gila ya, kemudian kita tertidur, pingsan, juga mabuk, itu juga adalah yang membatalkan wudhu. Nah, anak-anak sekalian, nanti anak-anak silahkan simak tata cara wudhu yang benar. Mudah-mudahan dengan ditayangkannya video ini anak-anak akan mempraktekkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mengurangi ya. Silakan kita tonton video tata cara wudhu yang sempurna. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membasuh pergelangan tangan. Jadi tangan sampai pergelangan kita basuh sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita lanjutkan sunnah berikutnya, yaitu berkumur-kumur yang kemudian dilanjutkan memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggabungkan, adalah memasukkan ke hidung kemudian ke mulut. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Atau kita pisah, ke mulutnya 3 kali, baru ke hidung 3 kali. Nah, itu sunnah di awal ketika kita melakukan wudhu. Berikutnya adalah kita melakukan rukunnya, yang kita awali dengan niat. Kita disunnahkan untuk melafalkan niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Tetapi yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh wajah, barengkan ketika kita membasuh wajah dengan niat yang ada di dalam hati, saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah. Dan batas wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Sedangkan lebarnya adalah mulai dari telinga sampai telinga. Dan dianjurkan dari atas ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk meratakan. Semua yang ada di bagian wajah wajib kita basahi semua. Jadi mulai
dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah juga harus basah. Kemudian dari kuping kanan ke kuping kiri juga harus basah. Setelah itu, berikutnya adalah membasuh tangan. Dianjurkan kita awali dengan tangan, kemudian sampai siku. Nah, kemudian kita ratakan. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan yang kiri. Kita lakukan dari tangan sampai ke siku dan dilakukan sebanyak 3 kali. Semua yang ada di tangan, baik itu berupa daging tambahan ataupun rambut yang ada di tangan, itu wajib basah semuanya. Kemudian ada sunnah, yaitu tasbik, mengumpulkan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita mengusap kepala. Cara mengusap kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa kita lakukan sebagian dari kepala. Misalnya di ubun-ubun boleh, atau di bagian manapun juga boleh. Tetapi yang afdol adalah, yang utama adalah mengusap seluruh kepala semuanya. Dan ini sunnah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Seperti ini. Jadi caranya adalah setelah tangan kita basahi, maka jempol kita letakkan sebelah sini, kemudian jari tengah diletakkan sebelah sini, kemudian diputar ke belakang, langsung ke depan lagi. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya dilanjutkan dengan sunnah berikutnya, yaitu mengusap telinga. Mengusap telinga itu adalah kita basuh tangan kita, setelah basah maka masukkan telunjuk kita itu ke bagian dalam telinga, dan kemudian kita bersihkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga, lalu kita lanjutkan bagian belakang dengan ibu jari. Nah, ini kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Nah, ini contohnya. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa telinga kita basah, ada kesunahan yaitu dengan mengusap tangan kemudian diletakkan di telinga. Itu tentang telinga. Lalu kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Dan kaki ini kita awal dari kaki kemudian sampai mata kaki. Dianjurkan dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti ini. Kita basuh sampai sempurna. Yang kanan 3 kali, kemudian juga yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita basuh 3 kali, ada kesunahan untuk menyela-nyelai dari jari-jari kaki kita. Yaitu caranya dengan menggunakan kelingking kita sebelah kiri, kita awali dari bagian bawah kaki yang paling kanan, kelingking, bagian kelingking. Kemudian lanjut, kemudian ke yang sini, terus sampai ke kelingking sebelah kiri. Kemudian setelah kita berwudu, mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, maka ada kesunahan yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Bagaimana cara berdoa? Berdoanya adalah dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian tangan diangkat ke atas, pandangan kita ke arah langit, kemudian berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatakhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian setelah itu disunnahkan membaca solawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu tangan diturunkan tapi tetap pandangan ke arah kiblat. Kita berdoa, kita membaca surat Al-Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kita baca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Kemudian setelah membaca Al-Qadar, maka ada doa yang terakhir, sunnah yang keempat ini adalah membaca doa dengan mengangkat tangannya. Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Kemudian setelah kita selesai melakukan sunnah-sunnah tadi, maka kita masuk ke dalam masjid. Kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana sudah menyimak tayangan video tata cara wudu? Alhamdulillah, nanti anak-anak tolong dipraktekkan ketika anak-anak melaksanakan wudu. Setiap anak-anak akan melaksanakan sholat, supaya wudu kita menjadi sempurna. Jangan sampai setengah-setengah ya anak-anak.
Nanti kalau sempurna insya Allah, Allah menjanjikan ada beberapa keistimewaan. Istimewa is the best ya. Apa keistimewaannya? Bahwa dikatakan dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, bahwa apabila kita melakukan wudhu dengan sempurna, dengan betul, maka Allah menjanjikan silahkan masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dipilih. Mau ke pintu surga yang mana? Ya, itu janji Allah. Silahkan wudhu yang sempurna. Kemudian apalagi kalau kita sempurna wudhunya atau betul wudhunya? Kata Allah, maka akan keluar cahaya dari tempat-tempat yang terkena wudhu tersebut. Umpamanya kalau wudhu kan kita mengusap bagian muka, maka akan keluar cahaya di bagian muka tersebut. Kemudian di bagian tangan juga ya akan bercahaya. Itu yang akan membedakan orang Islam dengan orang yang non-Muslim. Kemudian apalagi keistimewaannya, is the best-nya, yaitu dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa apabila dia berwudu dengan sempurna, dengan betul, maka akan berguguran dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa di bagian tangan, di bagian muka, ya, maka dosanya akan gugur, akan rontok bersama dengan tetesan air. Ya, Masya Allah, begitu banyak sekali keistimewaannya. Dan anak-anak, Allah juga mengatakan apabila kita wudunya sempurna, wudunya betul, maka dalam setiap anggota tubuh kita itu Allah akan memberikan perhiasan. Perhiasannya wallahu alam, Allah yang tahu seperti apa perhiasannya. Ya, yang pasti perhiasan itu kan selalu diinginkan ya oleh kita, selalu ingin hiasan gitu. Tapi yang pasti ini hiasan Allah yang mengatur. Yang pasti tidak seperti hiasan yang ada di dunia. Nah, anak-anak sekalian, hendaknya kita selalu dalam tubuh kita itu selalu berwudu. Apalagi kalau mau tidur. Anak-anak usahakan kalau mau tidur itu berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kata Allah, kalau kita akan tidur kemudian berwudu terlebih dahulu, ketika kita tidur, Allah akan menitipkan malaikat. Nanti malaikat itu hadir dan kemudian setiap gerakan tubuh kita, umpamanya kita tadinya yang miring ke kanan, kemudian ketika tidur kita gerak ke kiri, itu satu gerakan, maka malaikat akan mendoakan setiap gerakan kita supaya dosa kita diampuni. Nah, itu seperti itu ya anak-anak. Silahkan mulai dari sekarang ketika anak-anak akan tidur, usahakan berwudu terlebih dahulu supaya kita didampingi oleh malaikat kita dan didoakan. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni. Ya, anak-anak, untuk penyemangat kita tepuk wudu dulu ya. Supaya hafal nih untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 yang belum hafal juga silakan dengan tepuk wudu supaya hafal ya. Yuk kita mulai. Tepuk wudu, baca basmalah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa, amin. Nah, anak-anak, untuk anak-anak yang belum hafal, nanti hafalkan doa sesudah wudunya. Kita sama-sama dulu ya doa sesudah wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya robbal alamin. Ibu tunggu nanti di rumah silahkan hafalkan niat wudhu dan doa sesudah wudhu. Bagi yang belum hafal gerakan wudhu secara tertib, secara berurutan, nanti dipraktekkan supaya hafal ya. Karena wudhu itu, sholat itu akan sah, akan tidak batal apabila wudhunya betul ya anak-anak.
Nah sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila benar itu datangnya dari Allah, dan apabila salah itu datangnya dari Ibu Dada sendiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.